Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor Diskominfo Komplek Balai Kota Jalan Gegede Sebayu nomor 12 94 Sebayu FM Kota Tegal. Selamat pagi Sebayu, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali kita bertemu di Sapa Kota Tegal untuk kesempatan pagi hari, dan senang sekali saya Puput ini berada di satu ruangan yang luar biasa. Kita lagi ada di SMP Negeri 1 Kota Tegal. Nah, spesial banget untuk pagi hari ini Sapa Kota Tegalnya itu kita akan mengusung tema tentang ayo rukun yang ada di sekolah nih. Nah, juga sudah hadir narasumber kita ya, jadi dari Bu Guru, Bapak Guru, dan juga salah satu ada 3 perwakilan dari murid atau siswi dari SMP Negeri 1 Tegal. Oke, langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Ibu, ini ada Ibu Kartika Hidayati. Selamat pagi Mbak Pupu. Selamat pagi Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Senang mendapat kesempatan dari Sebayu FM. Bu Gurunya cantik kayak gini gimana nggak betah coba ya. Kemudian terima kasih ada Bapak dulu. Guys, selamat pagi Pak Hidayat Adi Firmanto, sehat Bapak? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Ini Bapak panggilan berarti Pak Hidayat? Pak Hidayat Bapak, boleh. Oke, Bapak mengajar boleh. apa nih Pak? Saya kebetulan di sini bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris? Aduh, Anda dapat bahasa Inggris berapa dulu di waktu sekolah? Baik, Pak Hidayat guru bahasa Inggris. Kalau tadi Bu Kartika guru apa Bu? Guru bahasa Indonesia. Oke, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Baik, kemudian ada adik-adik kita ini yang sudah hadir ya. Boleh satu-satu dulu, baru kenalan dulu. Nama sama dari kelas berapa ya? Perkenalkan, nama saya Sherly Ramadhani Manasa dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Nori Nazira dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Aufa Zuratul Nafilah dari kelas 9G. Oke, terima kasih. Ada Aufa, ada Naurin, dan juga Shirley. Boleh ke Pak Hidayat dulu nih. Pak Hidayat, ini kan kita ngusung tema tentang ayo rukun. Nah, kalau kita di dalam kehidupan bermasyarakat itu memang harus rukun ya Pak ya. Sama tetangga, sama keluarga. Kalau di sekolah Pak, sebetulnya apa pentingnya Pak hidup rukun ini Pak? Yang jelas sebagai sebuah masyarakat kecil yang terdiri dari berbagai macam keluarga, ya, anggota keluarganya cukup banyak sebenarnya, tapi sekolah kadang itu institusi belajar saja, padahal di situ kan semacam keluarga begitu ya, untuk mendidik, melatih kemandirian, akademis, fisik dan sebagainya. Agar semua program itu bisa berjalan dengan baik, butuh program yang cukup rapi, tetapi juga semangat kebersamaan. Nah, kerukunan itulah yang membalut semua anggota warga masyarakat sekolah itu agar bisa berpartisipasi di dalam program-program yang sudah ditata tadi, dengan harapan semua program itu bisa diikuti, kemudian tepat sasaran dan kebersamaan dari masing-masing anggota atau warga sekolah itu sangat menunjang demi terwujudnya seluruh program itu terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Kalau dari Bu Kartika nih Bu, sudah berapa lama Ibu di SMP 1 Ibu mengajarnya? Alhamdulillah ini tahun kelima saya di SMP Negeri 1 Kota Tegal Mbak Puput ya. Bu, ada berapa murid Bu? Kalau Bu Kartika ingat ya, semuanya itu total muridnya ada berapa nih? Ada berapa ribu nih? Ribuan murid ya yang saya ajar dari 5 tahun yang lalu tentunya ya. Setiap tahun ajaran tahun ini kita punya 24 rombel Mbak, sekitar 720. 720 murid yang ada di sini ya. Oke. Nah, kalau di Bu Kartika sendiri nih, tadi Pak Hidayat sudah menyampaikan tentang kerukunan di sekolah ya. Kalau Bu Kartika sebagai guru bahasa Indonesia dan juga perempuan ya Bu ya. Nah, ini pasti kan sama murid-murid yang perempuan juga biasanya ditempelin gitu ya, ada yang deket, ada yang ini, biasanya seringnya gimana sih Bu? Ada yang pernah curhat berantem gitu sama murid-murid yang lain, atau rukun-rukun aja nih siswa-siswi dari SMP 1 ini Bu? Baik, terima kasih Mbak Puput. Kalau selama ini dideketin siswa perempuan iya, tetapi bukan untuk curhat yang dia menjadi korban kekerasan, bukan ya, tetapi lebih kepada perempuan itu pengen punya mimpi Mbak, ingin mempunyai mimpi yang lebih tinggi, kemudian dia ingin berkarya, tetapi kadang tidak sejalan dengan pemikiran orang tuanya. Nah, di situ saya
mengatakan dan menyemangati bahwa antara perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan hak. Juga begitu juga di sekolah kami, Mbak. Jadi antara siswa laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama. Jadi lahirlah seorang pemimpin perempuan, yaitu di sini Sheryl yang menjadi ketua OSIS, begitu ceritanya. Jadi iya, semua siswa diberi kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih seperti itu. Jadi apalagi saya guru bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jadi saya meneladankan ke siswa bahwa hidup rukun itu dimulai dari mendengarkan, Mbak. Jadi harus mau mendengarkan. Bagaimana supaya tidak miskonsepsi, ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa di SMP 1 ini kita beragam identitas, Mbak. Bahkan ada yang kemarin lulus itu ada dari Batak juga, Mbak. Ada pendatang juga di sekolah ini. Iya. Pendatang tersebut tentunya tidak bisa langsung adaptasi dengan bahasa Tegal ya. Jadi kami akan selalu berkomunikasinya tentu saja dengan bahasa Indonesia begitu sebagai bahasa pemersatu di Indonesia. Terima kasih Bu Kartika. Boleh ke Sheryl, ini ternyata ketua OSISnya perempuan ya di SMP 1. Tapi kelas 9 masih jabat ketua OSIS ya? Iya, masih. Berarti dari kelas berapa? Dari kelas 8 semester pertama bulan November. Oke, ini pengalaman Sheryl jadi ketua OSIS nih. Ini kan pasti kan seluruh teman-teman ya, teman-teman itu kan ngatur juga nggak gampang ya. Nah, pernah nggak ngalami ada teman-teman kamu yang kayak nggak rukun? Maksudnya, biasanya kalau di SMP geng-gengan nggak sih? Geng-gengan. Ini Sheryl ngadepinnya gimana nih? Nah, kalau saya ngomongnya circle. Aduh, geng-gengan berasa kayak muda zaman kita ya, Bu. Oke, boleh Sheryl kasih tahu. Ya, mungkin untuk terkait circle dalam setiap sekolah itu bukan hal yang gak biasa lagi ya. Jadi mungkin dari setiap circle dari satu kelas itu mungkin bisa memiliki lebih dari satu circle. Ya namanya pertemanan ya. Terus mungkin bisa terjadi kesalahpahaman antara satu circle dengan circle yang lain. Jadi iya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dikecilkan kemungkinannya jika adanya salah paham. Dari situ kalau ada yang mempermasalahkan tentang kesalahpahaman itu berusaha dilerai, mencari jalan keluarnya dengan musyawarah, dibicarakan dengan kepala dingin, dengan baik-baik agar tidak terjadi atau kayak permusuhan antara circle satu dengan circle yang lain. Karena kalau misalkan terjadi permusuhan itu kan gak baik ya dalam pertemanan, gak sehat. Jadi bisa dibicarakan baik-baik satu circle sama circle yang lain. Tapi sempat ada kayak gitu nggak? Ya mungkin 1 sampai 2 ya tidak bisa dipungkiri. Jadi mungkin pernah ada. Ya pasti pernah ada. Oke, sekarang ke Nauren sama Aufa nih. Nauren dulu boleh. Nah kalau Nauren sendiri nih, ini satu kelas atau enggak nih? Satu kelas. Ya. Sama Sheryl juga? Enggak. Beda kelas ya. Nah. Oke, nah kalau misalnya nih Naurin, maaf. Naurin, kalau tadi Sheryl kan ada cycle ke cycle nih, kamu pernah ngalamin nggak ada teman kamu yang dibully? Nah, cara bahasa Indonesia bully apa Bu? Perundungan. Aduh, saya belajar bahasa Indonesia dapat berapa dilupa ya. Ya, pernah nggak kamu ngalamin? Karena kan kita sempat lihat kasus ya beberapa bulan terakhir ya Bu ya di sekolah. Nah, itu kan ada perundungan nih. Kalau kamu pernah lihat nggak teman kamu dirundung juga di sekolah? Oke, kalau untuk saya pernah lihat, saya tidak pernah karena di SMP 1 sangat ketat tentang perundungan. Jadi hampir tidak pernah ada kasus seperti itu, namun penjagaannya tetap ketat karena guru-gurunya juga membimbing dengan benar. Oke, dari Aufa nih. Aufa ya? Ya, Aufa satu kelas nih sama Nalina. Kalau Aufa sendiri nih ngelihat tentang kerukunan, tentang bully, misalnya ada teman kamu ngelihat kondisi kayak gitu. Sikap kamu kayak gimana? Melihat kondisi bullying saat ini. Menurut saya untuk sikap bullying seperti itu bisa diantisipasi sih. Di SMP 1 juga ada program bullyingnya, program anti kekerasan yaitu TPPK yang diketuai oleh Pak Abu. Nah itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk antisipasi kekerasan di sekolah ini. Oke, terima kasih Aufa. Ini Pak Hidayat muridnya keren-keren banget ini ya. Ini tentang tadi yang disampaikan sama Aufa, betul Pak, apa ada programnya Pak?
Iya, tentang itu tadi ya, untuk mengatur kita bullying atau perundungan tadi ya. dibentuk satu tim seperti satgas begitu ya. Jadi Tapi dari murid-murid juga? Melibatkan guru dan murid. Oke. Jadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Oke, jadi mulai dari sifatnya antisipasi, pencegahan sampai dengan penanganan. Ya, sebagai contoh, biasanya anak-anak kan kalau sudah penanganan berarti sudah terjadi, kita kecolongan Bu. Nah kalau untuk antisipasi itu di tiap kelas diantisipasi agar semua anak juga menjadi semacam juri lah istilahnya. Ketika ada potensi-potensi perundungan itu, anak tidak menunggu tetapi juga ikut berpartisipasi, minimal melaporkan. Maka dari itu kita juga di tiap kelas ada semacam barcode ya untuk di-scan dan itu langsung nanti sampai kepada tim TPPK itu, sehingga catatan-catatan kejadian yang memungkinkan terjadinya berarti langsung hari itu ya langsung Pak? Hari itu langsung ditangani, anak-anak juga terlaporkan sehingga terkonfirmasi kejadiannya apa, terus nanti diambil langkah-langkah penanganan. Benar-benar ketat tadi disampaikan ya? Ya, Itu jadi nggak mungkin ya Pak ya? memang seperti itu digaungkan Bu setiap upacara oleh pembina upacara juga seperti itu, sehingga sekolah kita inginnya menjadi lingkungan yang sehat, tidak hanya sehat dari sisi lingkungan belajarnya, tapi suasananya juga terbentuk, anak-anaknya juga punya kesadaran. Kita menyadari bahwa anaknya kan masa-masa perubahan gitu, selama di kelas 8 itu biasanya mulai ada hal-hal yang ledakan-ledakan kecil lah, karena mungkin di kelas 8 itu merasa sudah punya adik kelas, belum ada beban untuk segera harus lulus, sehingga masa-masa menikmati itu di situ kadang lengah anak-anak, sehingga agak suka keluar dari aturan, coba-coba hal baru yang sifatnya mungkin trial istilahnya, kalau berhasil ya mereka rayakan, kalau enggak jangan begitu. Nah, itu ya makanya kita antisipasi dari berbagai sisi agar hal-hal yang sifatnya terlambat untuk pencegahan itu sudah bisa tercegah lebih dahulu. Oke, kalau dari Bu Kartika sendiri, kalau tadi Pak Hidayat sudah menyampaikan tentang program TPPK Ibu ya. Kalau dari Bu Kartika Bu, ini manfaat dibentuknya ini manfaatnya sudah tersalurkan, sudah ibarat kata tuh tadi yang laporan-laporan tadi scan itu tindak lanjutnya gimana Ibu? Baik, alhamdulillah TPPK ini sudah berjalan ya Mbak, hampir 1,5 tahun ini sudah berjalan. Kemudian yang jelas rahasia pelapor itu terjamin keamanannya Mbak. Jadi kadang ada siswa yang melihat tetapi takut nih ya mau laporan. Kadang ada siswa yang melihat katakanlah temannya diejek gitu ya. Mau laporan saja kan takut. Terlihat mungkin datang ke BK langsung mungkin terlihat begitu ya. Jadi memang lebih aman siswa dengan scan barcode kemudian mengisi. Di situ mengisi data isian lengkap, kejadian yang dia lihat. Pelapornya nanti langsung akan segera terhubung ke email dari guru BK, Mbak. Guru BK-nya itu kita berjenjang. Jadi 7, 8, 9 itu masing-masing ada penanganannya. Jadi setelah guru BK menerima laporan tersebut, nanti akan dikonseling secara individu dulu dari konfirmasi kepada si pelapor tersebut. Setiap kejadian nanti akan dibuatkan rekap berita acaranya untuk diketahui TPPK tersebut, Mbak. Jadi nanti Pak Abu juga bisa menindaklanjuti pencegahan apa yang tepat. Misalkan sekiranya banyak laporan tentang kekerasan verbal dari bentuk mengejek nih. Nah, mungkin nanti kita bisa ambil langkah secepatnya. Apa dengan langkah itu tersebut, kemudian yang jelas adalah tidak lupa mengomunikasikan kepada orang tua, karena sejatinya pendidikan itu tidak dibebankan kepada sekolah saja ya, tetapi pendidikan utama juga di rumah dan jangan lupa lingkungan masyarakat juga Mbak. Jadi kami juga bekerja sama dengan RT setempat untuk ini sama-sama mengawasi, barangkali ada siswa kami itu yang kumpul-kumpul kemudian di situ ada kejadian yang tidak diinginkan, kami juga membuka Mbak. Ada program kami yang disebut dengan DigiMoms Mbak, itu digital monitoring menyeluruh Spensa. Di situ ada menu sama stik, saran masukan kritik dari masyarakat. Kritik tersebut masyarakat bisa langsung masuk ke emailnya Ibu Kepala Sekolah. Kalau saran tersebut terhubungnya langsung ke Kepala Sekolah, Mbak. Jadi ketika masyarakat melihat ada yang tidak sesuai relevan, bisa langsung
klik saja itu Mbak, sama stick gitu. Sampai ke masyarakat juga. Masyarakat dilibatkan Oke, juga dilibatkan Mbak. juga ya. Jadi nggak cuma Iya. sekolah aja ya Bu ya? Iya, karena itu keren adalah ya trilogi pendidikan kan Iya, tidak iya, sekolah. iya. Oke, Iya, keren begitu. banget ya Bu ya. Baik, jadi itu salah satu untuk biar tetap terjaga kerukunan di sekolah ya Pak ya. Oke. Oke, baik Pak, untuk closing statement nih Bapak dan Ibu dan juga adik-adik tentang tema kita, ayo rukun, kemudian juga dengan program yang berkaitan dengan tema tadi di SMP Negeri 1 Tegal, monggo Pak. Juga pesan-pesan juga untuk murid-murid yang di SMP 1, juga murid-murid yang ada di rumah nih Pak, yang mungkin lagi dengerin, juga lagi lihat di YouTube-nya Sebayu, monggo Pak. Tentang kejadian yang di luar sana, yang mengagetkan nggih. Sendi-sendi kerukunan kita sebagai seorang siswa, jadikanlah sebagai pelajaran ya. Jadi kita dari situ akan belajar kenapa. Dan ini mengagetkan juga tidak hanya kita sebagai pendidik, tapi juga mungkin pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, terutama hal-hal terkait dengan masalah penanganan anak gitu ya. Jangan sampai pandangan kita hanya berdasar kepada biasanya. Karena banyak kasus yang baru, kadang kita dikagetkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang katanya tidak mungkin, anaknya pendiam dan seterusnya. Ternyata di balik itu kegiatannya melampaui ekspektasi kita sebagai seorang yang normal. Ternyata dia lebih canggih daripada yang kita bayangkan. Nah, ini kan ada hal-hal yang sifatnya mungkin di luar pengawasan kita, di luar pengawasan orang tua. Yang kedua, penciptaan kerukunan tidak hanya pihak sekolah yang mengupayakan, tetapi berawal dari rumah. Bagaimana anak dibentuk, bagaimana anak dibiasakan dalam hal komunikasi, terutama hal-hal yang sifatnya memungkinkan anak itu berkonflik. Contoh tata cara matur bicara antara orang tua, sesama, itu kan mestinya sudah dilatihkan, dicontohkan, dibiasakan di rumah. Jadi saya tetap kembali ke rumah sebagai madrasah pertama sebelum anak-anak itu pergi keluar. Pembekalannya harus optimal sehingga anak tidak mudah terombang-ambing dengan suasana di luar. Kemudian untuk anak-anak yang sedang menuntut ilmu, fokuslah pada cita-cita besar kamu, sehingga ketika menemui hal-hal yang sifatnya tadi ya, peristiwa-peristiwa sesaat, kamu tidak kaget. Karena kamu sedang tidak menuju ke situ, kamu sedang menuju kepada cita-cita besar. Maka ibaratnya orang lewat, kamu nengok, saya sudah tahu, saya tidak usah ikut campur tangan dan seterusnya. Tetapi sambil pada saat yang sama kita juga menghimbau, mengajak teman-teman yang mungkin salah jalan, mungkin kehilangan arah. Kamu sebagai orang-orang yang ada di OSIS mungkin itu lebih punya kepedulian lebih lah paling tidak untuk membantu mereka. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Dari adik dulu closing statement sedikit, siapa? Naurin atau Shirley? Shirley, oke Shirley. Shirley melihat Shirley sebagai ketua OSIS nih, habis ini mau selesai ya? Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi, oke. Dari pengalaman kamu jadi ketua OSIS, nah mungkin untuk closing statement di tema kita, ngajakin adik-adik kelas kamu untuk bisa hidup rukun, bagaimana, boleh deh? Untuk mengajak adik-adik kelas hidup rukun itu yang pertama pastinya dimulai dari sayanya terlebih dahulu, dari lingkungan teman-teman, karena apalagi OSIS sebagai percontohan ya. Kalau OSISnya misalkan membawa tanda negatif, berarti adik-adik di sana dapat melakukannya lebih karena OSISnya aja begitu, kan bisa begitu. Jadi saya selaku ketua OSIS memberi teladan dengan baik, mengajak untuk melakukan hal-hal positif yang ada di sekolah untuk agar dapat adik-adiknya bisa tersinkron dengan hal-hal positif, agar berbaur jauh-jauh dari hal-hal negatif yang mungkin bisa dilakukan di sekolah. Jadi kami dari OSIS, dari organisasi yang lain, saya selaku ketua OSIS menghimbau bahwa selalu mengajak untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal positif agar adik-adik kelas yang melihat kami sebagai percontohan bisa mengikuti gaya kami dalam gaya positif, dalam bersikap, berbicara, terus
bertutur kata dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan di sekolah seperti itu. Keren banget ya. Terima kasih Erli. Terakhir dari Ibu Kartika ini, boleh Ibu memberikan closing statement dan juga pesan-pesan untuk anak murid Ibu yang ada di SMP 1 juga. Boleh yang di luar juga ya Bu ya. Mau nggak Ibu? Terima kasih Mbak Puput. Saya closing statementnya pantun saja Mbak Puput. Boleh. Kita cakepin ya. Iya. Kalau cakepin untuk Pak Hidayat ya. Kalau Bu Kartika cantik gitu Cantik, ya Mbak Puput ya. Boleh. Ke pasar pagi beli sukun. Cantik. Pulangnya jalan hati-hati. Ini cantik. Mari jaga kerukunan, saling sayang dan menghormati. Keren banget, terima kasih Bu Sama-sama, Kartika, terima Bapak kasih Pak Puput. Hidayat, Aufa, Naur dan juga Shirley. Belajar ya, bentar lagi sekarang kelas 3, kelas 9 ya Pak ya. Ini sudah terakhir menghadapi kelulusan ya. Baik, sebaik-sebaik sampai di sini dulu untuk program podcast kita bersama SMP Negeri 1 Kota Tegal untuk Sapa Kota Tegal pagi hari ini. Terima kasih, saya Puput pamit dan kita akan lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal.